Tidak diragukan lagi, peran pendidikan memang amat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Begitulah kata pepatah populer yang sering kita dengar. Mulai dari usia belia hingga tua, proses untuk mendapatkan ilmu ini memang bukan hal yang mudah, bahkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, bagaimana jika proses panjang itu kini dipangkas dengan jalan pintas dan curang? Melalui video ini, kami akan mengungkap fenomena joki tugas langsung dari berbagai sisi. Mulai dari pengakuan langsung sang penjoki, dilema mahasiswa pengguna dan penolak joki, hingga ketegasan dari sudut pandang akademisi. Simak penelusuran kami. Aku tuh kalau mengerjakan tugas, kalau bisa sendiri kenapa harus ngerjain pakai joki? Lagipun joki itu banyak banget mengeluarkan biaya. Joki itu biayanya murah. Kalau memang praktik joki ini terus berlanjut, bukannya mereka tambah semakin tidak mau kuliah gitu kan? Ya orang lain yang ngerjain. Notabene kalau memang kuliah nih cuman hasil dari orang menjoki, terus setelah lulus dia bakal jadi kerjain apa? Pas dia di dunia kerja sudah jadi apa gitu? Kita mulai yang pertama dengan mahasiswanya. Mahasiswa haruslah untuk mengerjakan tugas tersebut dengan kemampuannya sendiri. Nah, selanjutnya itu kita lakukan dengan para dosen. Para dosen harus memberikan tindakan tegas terhadap penjoki tersebut. Dan menurut saya joki ini termasuk cara yang tidak halal sih. Di balik tekanan akademik yang kian keras, praktek joki tugas tumbuh subur dan kini menjadi rahasia umum di lingkungan kampus. Praktek ini seolah telah menjadi hal yang biasa dan lumrah dalam menyelesaikan semua tugas akademik. Faktanya, sebuah studi mengungkapkan bahwa 15,7% mahasiswa di seluruh dunia pernah menggunakan joki untuk menyelesaikan tugas. Di Indonesia sendiri, dari 1.081 mahasiswa S1 yang disurvei, 73 diantaranya terlibat dalam praktek joki. Dengan berbagai alasan, mulai dari waktu yang tidak cukup untuk mengerjakan tugas, tingkat kesulitan pembuatan tugas, hingga memang sekedar malas untuk mengerjakan secara mandiri. Awalnya itu karena saya juga sering menunda untuk bikin tugas, dan akhirnya tugas-tugas itu menumpuk dan saya memilih jalan pintas untuk joki tugas. Kalau untuk itu bermacam-macam, biasanya saya untuk joki tugas makalah atau PPT ada dibanderol sekitar 100.000, tapi paling murahnya saya bayar sekitar 25.000. Kalau menurut saya, karena beberapa mahasiswa itu tidak punya laptop atau cukup sibuk sehingga akhirnya memilih joki tugas. Saya menjalankan jasa joki tugas ini kurang lebih sudah 1 tahun. Ini mana awalnya saya cuma bantu teman, tapi setelah itu banyak yang minta. Tergantung tingkat kesulitannya. Dan biasanya mulai dari harga 10.000 sampai di harga 100.000. Kalau secara aturan memang saya salah dan ini tidak dibenarkan, karena tugas harusnya dibikin oleh mahasiswa itu sendiri. Pernah, apalagi ketika dosen itu cek tugas mahasiswanya dan harus dipresentasikan. Joki tugas mungkin menjadi solusi instan bagi nilai di atas kertas. Namun, praktek ini sekaligus menyisakan bom waktu bagi mutu pendidikan yang kita banggakan. Iya, kami para dosen, terutama saya pribadi, sangat mengetahui bahwasanya mahasiswa itu banyak menggunakan jasa pembuatan tugas atau joki-joki pembuatan tugas, karena memang mahasiswa saat ini didesak dengan tugas yang cepat waktu, tugas yang bagus, tapi dia terkendala dengan waktu. Karena saking banyaknya tugas, mereka jadi kalang kabut untuk menyelesaikan masing-masing tugas tersebut. Jadi mereka mengandalkan jasa joki untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kebanyakan joki itu digunakan untuk pembuatan makalah, PowerPoint, dan juga skripsi bahkan. Tapi kalau untuk tugas praktek mungkin tidak bisa dijokikan seperti itu. Dampaknya
mungkin mahasiswa banyak yang tidak paham dengan pembuatan makalah lebih lanjut, karena memang dalam pembuatan makalah ini juga belajar pembuatan skripsi, karena makalah berlanjut dengan skripsi nanti ke depannya. Kalau misalnya mahasiswa tetap mengharapkan joki atau jasa joki, maka mereka akan merugilah bagi mahasiswa yang menggunakan jasa joki tersebut, karena memang mahasiswa yang menggunakan joki-joki tersebut atau jasa joki dengan membayar beberapa ribu, atau misalnya satu makalah dibayar 5.000 atau 10.000 atau 15.000, nah itu ruginya ke mahasiswanya sendiri. Kenapa? Karena mahasiswanya tidak dapat mengoptimalkan ilmu yang dipelajarinya waktu di kuliah. Nah, kalau bisa kerjakanlah makalah sendiri. Kalau masalah sanksi sebenarnya sih kalau untuk universitasnya sebenarnya ini dibalik lagi ke dosen yang bersangkutan. Kalau misalnya mahasiswanya ketahuan oleh dosen menggunakan jasa joki, mungkin ada beberapa punishment yang diberikan untuk mahasiswa tersebut. Balik lagi ke dosennya. Kalau saya pribadi selaku dosennya mungkin akan memberikan teguran. Saya bertanya dulu nih, kenapa pakai jasa joki, apa kendalanya, apa alasannya, nah kenapa kok tidak bisa mengerjakan sendiri. Kalau memang tidak paham, nanti boleh bertanya ke saya selaku dosennya untuk lebih lanjut terkait pembuatan makalah tersebut. Jadi untuk mahasiswa semua dimanapun kalian berada, jangan gunakan jasa joki ya, bagus kerjakan sendiri saja. Terima kasih. Sanksi tegas dari kampus dan kejelian dosen memang diperlukan. Tapi, perubahan terbesar sejatinya harus dimulai dari diri mahasiswa itu sendiri. Karena, pada akhirnya, ilmu tidak akan pernah bisa dijoki dan integritas tidak akan pernah bisa dibeli.